Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akmala kulla ni'am lil alamin ila masjid baitit talibin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Yang kita hormati dan kita doakan, mudah-mudahan senantiasa dijaga, dimuliakan dan diberikan kesehatan paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin kementerian ini menuju kementerian yang mencerahkan dan berkemajuan. Profesor, ada ustadznya tadi, Ustadz, walaupun figuran tetap saya harus sebut ini. Ustadz Haji Abdul Mu'ti MED hafizahullahu ta'ala. Ini memang agak bukan keren, tapi saya agak sedikit rumit karena tausiah pembuka ini sudah mengambil esensi tausiah kita. Sebetulnya bisa langsung doa ini ya. Memang kami ini chemistry-nya bagus karena sama-sama lahir di bulan September. Beliau tanggal 2, saya tanggal 11. Karena itu beliau tausiah pembuka, saya pengulas. Yang kita hormati, kita muliakan, hadir bersama kita, orang tua kita, ayahanda kita, Profesor Insinyur Satrio Sumantri Bojonegoro. Tadi disampaikan beliau juga dulu bersama Prof. Malik Fajar, Allah yarham, menghidupkan, menginisiasi, membangun dan sehingga kita bisa menikmati Masjid Baitul Talibin ini. Mudah-mudahan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada golongan yang pernah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Imam Muslim mendokumentasikan salah satu hadis dari Nabi berbunyi, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri man amila bihi min ghairi an yankusa min ajrihi syai'. Siapapun yang berkontribusi, memfasilitasi pada kebaikan, ia berpeluang mendapatkan pahala yang sama dengan yang menggunakan aset kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi bila ada yang sholat di sini, ngaji di sini, zikir di sini, infak di sini, insya Allah pahalanya mengalir pada orang-orang yang berkontribusi menghadirkan dan memakmurkan masjid ini, termasuk orang yang telah mendahului kita. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh keluarga besar, baik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Wamen dan seluruh para pejabat yang saya ikutkan penyebutannya pada Pak Menteri tadi, baik dari Kementerian juga Dikti, Riset dan Teknologi, pun tadi disebut dari Kementerian Kebudayaan, juga keluarga kami, jamaah semua yang datang rindu untuk bisa menggali ilmu di kementerian ini. Semoga semua tanpa kecuali diberkahi oleh Allah di Jumat pertama di awal bulan Sya'ban tahun 1446 Hijrah ini. Bapak Ibu sekalian, karena ini di kementerian, saya ingin mengambil landasan kita mengaji dan mengkaji dari undang-undang dulu. Nanti relevansi undang-undangnya apa kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj dan pendalilan di dalam Al-Quran, sehingga kita yang mungkin selama ini belum sempat mendalami atas dasar-dasar undang-undang kita memiliki nilai yang dalam dari segi keagamaan bisa tercerahkan kembali. Kalau saya tidak keliru, Pak Menteri mohon nanti diingatkan, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu ada 77 pasal, ditandatangani pada tanggal 8 Juli tahun 2003 saat presidennya masih Bu Megawati, kemudian sekretaris lembaran negaranya Pak Bambang Kusowo. Itu kalau Anda buka di pasal menimbang saja, nanti menimbang, mengingat, baru kemudian menetapkan, ada 5 poin, A, B, C, D, kemudian E. Kalau dibuka di poin B, kita mulai dari situ, maka kurang lebih bunyinya begini, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
mengamanatkan pemerintah, menyelenggarakan, mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tolong garis bawahin ya, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kurang lebih demikian Pak Menteri itu. Baik. Ada yang menarik ini. Saya coba kaji, termasuk saat mengajar di beberapa institusi, selalu melekat kata takwa, baik di dalam dasar undang-undang ataupun bahkan dasar yang melekat pada janji atau moto yang terkait dengan institusi. Kita coba gali di Sabta Marganya TNI misalnya, ada 7. Yang ketiganya itu ada takwa. Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Di polisi itu ada tribrata. Yang pertamanya, kami Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di hakim itu ada Pancadharma, 1 dari 5, nomor 1-nya, kami Hakim Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang menarik, amanat undang-undang itu sebelum mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang pendidikan, itu yang diinginkan itu membentuk pribadi takwa dulu. Ini ada rahasia yang sangat luar biasa ini. Kenapa orang tua kita dahulu, termasuk dari para penyusun undang-undang, itu mengawalkan takwa sebelum kecerdasan intelektual, menghadirkan kekuatan spiritual sebelum mendatangkan kekuatan intelektual. Ternyata secara riset, nanti kita akan kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj dan esensi sholat. Manusia itu disebut manusia kalau dia memiliki 3 unsur utama. Tolong dicatat siang hari ini, kalau ada yang kurang 1 berarti dia bukan manusia itu. Dia jamaah yang sedang menyamar itu. 1, itu ada fisiknya, bodinya, jasmaninya. Yang kedua, ada akalnya. Untuk membedakan manusia dengan hewan, hewan tidak berakal, manusia berakal. Yang ketiga, itu ada rohnya, rohaninya, sumber kehidupannya. Jadi dari roh, kemudian akal, ada fisiknya. Hilang salah satu, hilang unsur kemanusiaannya. Rohnya hilang, ya, selesai, meninggal. Tinggal jasad, tinggal akal. Jasadnya kemudian kita lihat hilang akal, maka jadi hewan. Tidak ada jasad, tinggal roh dengan akal, gentayangan itu, ya. Jadi disebut manusia, dia harus punya 3 unsur. Ada rohnya, rohaninya, ada aklaninya secara intelektual, ada kemudian jasmaninya secara fisikal. Nah, ini saya ingin bahas sesuatu agak dalam. Ini mungkin jarang banyak dikaji. Karena itu saya minta fokus sedikit banyak, karena biasanya kalau siang, apalagi sudah makan siang dan adanya kajian di masjid, nanti mungkin lain kali Pak Menteri satu saat kita bahas kajian fikih setan, jarang dibahas itu, ya. Kita sering hafal malaikat tapi tidak paham setan itu, ya. Kalau Anda sering tahu jalan yang lurus, mulus, tidak pernah tahu ada lubangnya, maka besar kemungkinan terpeleset. Nanti ada 9 jenis setan yang pernah disampaikan Nabi, dan salah satunya ada setan masjid. Saya mohon izin sejak berdiri untuk memberikan gambaran visual. Oh, Masya Allah. Doanya dikabulkan ya. Baik. Mohon izin supaya saya tidak sia-sia menulis, saya cek. Ibu kelihatan ini? Alhamdulillah. Pak Menteri, cuma di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang jamaahnya punya iman tingkat tinggi, sebelum saya tulis sudah kelihatan. Dari sekian kementerian, saya cuma dapatkan di sini itu. Jadi manusia itu, nanti kita juga akan masuk ke riset supaya agak komplit kajiannya.
disebut manusia dan nanti akan unggul bila mampu mengoptimalkan 3 bagian dari dirinya. Satu, ada fisiknya, terkenal dengan jasmani. Kedua, ada akalnya, sisi intelektualnya. Ketiga, ada rohnya. Tugas kita selama hidup bagaimana mengoptimalkan ketiganya ini sehingga menjadi manusia paripurna. Hati-hati, fisik ini bagian terluar tubuh kita untuk mengeksekusi semua keinginan yang perintahnya bersumber dari sini, dari roh, dari jiwa, lalu diolah oleh akal supaya cepat dialirkan ke bagian tubuh agar dieksekusi. Misal, dalam hati, misal, ini contoh saja Pak Menteri ya, misal saya pengen teh manis, misal, contoh, mohon izin, bukan minta. Enggak usah, ini contoh aja. Ada keinginan untuk dapat sesuatu dari dalam diri, lalu bagaimana cara cepatnya supaya pesannya bisa sampai? Oleh akal dipikirkan, diolah, diteruskan ke lisan, lalu disampaikan. Apakah dengan kalimat langsung atau berdehem, gitu ya, misalnya, atau dengan cara apapun, jadi diolah oleh akal sampai ke tubuh, dieksekusi. Itu cara kerjanya. Dari sini penting kemudian supaya 3 instrumen fisik tubuh kita ini bekerja dengan baik, maka perlu kita rawat dan diberikan asupan-asupan yang positif. Fisik, butuh nutrisi, butuh makanannya, butuh proteinnya seperti kita dapatkan sampai siang hari ini. Saat yang sama, saat fisiknya itu perlu sehat, akalnya pun perlu sehat. Sering rame gitu kan, ada podcast, ada bahasan, ada kuliah, bahkan kuliah akal sehat, kuliah akal sehat ya. Akal sehat itu fungsinya hanya mengkonstruksikan perintah nanti dalam jiwa supaya mudah dieksekusi. Dia tidak membawa perintah, hanya mengkonstruksikan saja. Kerjakan ini, cepat lakukan ini. Semakin sehat dia, semakin banyak masukan yang dikonsumsi, bacanya rajin, belajarnya rajin, menganalisisnya rajin, seperti fisiknya mendapatkan asupan, akalnya juga mendapatkan asupan lewat pengetahuan, maka fungsi akal pun menjadi sehat. Tapi maaf, akal sesehat apapun, dia tidak punya otoritas untuk memberikan instruksi. Semua sumber instruksi yang diolah oleh akal dan diteruskan cepat ke bagian fisik, sumbernya semua ada di sini. Ini sumber kehidupannya. Roh masuk ke dalam fisik menjadi nafas namanya. Dari sini muncul istilah bernafas. Quran surah ke-92 di ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka demi jiwa di dalamnya ada roh yang telah aku sempurnakan saat masuk ke dalam tubuh. Jadi roh ditiupkan masuk ke tubuh kita, kurang lebih usia 4 bulan kandungan. Yang baca Al-Arba'in nomor hadis yang keempat ya. Kalau di Quran kita lihat di surah ke-7 ayat 189, kemudian ditegaskan di Quran surah ke-15 ayat ke-28 dengan cepat. Roh ditiupkan, masuk jadi nafas, kita bisa bernafas. Nah, saat roh masuk itu ada 2 bagian di tubuh kita nanti yang memberikan instruksi kehidupan. Satu yang positif disebut takwa namanya. Ini ada kutub takwa yang positif. Yang kedua, itu sebetulnya tidak disebut lawan langsung. Saya sering mengistilahkan dengan katalis namanya. Supaya bisa membawa yang positif ini, yang baik-baik muncul ke permukaan. Namanya fujur. Ya. Lawan dari takwa itu namanya fujur. Asalnya begini. Yang negatifnya. Jadi semua instruksi kebaikan, sifat-sifat baik, jujur, sabar, rendah hati,
penyayang, perhatian, itu bila diakumulasikan keseluruhannya, namanya disebut satu saja istilahnya, takwa. Jadi kalau Anda lihat takwa, itu semua akumulasi sifat-sifat baik. Di sini ada jujur, di sini ada sabar, di sini ada rendah hati, dan seterusnya. Lawan dari ini itu fujur. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Walaupun Anda mengatakan tidak ada dusta di antara kita, potensinya tetap ada. Kalau di sini ada sabar, di sini ada apa? Marah. Kalau di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Demikian seterusnya. Perhatikan. Ini pancaran yang kurang baiknya, ini pancaran positif yang baiknya. Kalau ini keluar tidak pernah dirawat, takwanya tidak pernah dirawat, tidak pernah dimunculkan, tidak pernah kita coba untuk hadirkan ke permukaan, maka nanti ini yang dominan. Rambatan keburukan disebut fujur, rambatan kebaikan disebut fajar. Wakil Menteri yang besok ulang tahun insyaallah, kita doakan beliau diberikan keberkahan. Baik. Jadi kalau ada wakil menteri di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah namanya Fajar, itu akan merambatkan nilai-nilai positif dan kebaikan dalam kementeriannya. Tidak cukup dengan amin, kita lihat pembuktiannya nanti itu. Baik. Kalau dia memancar secara materi disebut infajar namanya. Quran surah ke-2 ayat 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat infajar. Rambatan keburukan fujur. Jadi kalau ini dia keluar secara tunggal mengalahkan yang takwa, dia lewat jalur nafas, keluarlah sifat buruk. Dari fujur keluar lewat nafas, ditembuskan ke akal, keluar lewat perilaku yang buruk. Perbuatan buruknya itu disebut su namanya. Karena nafas ketemu su, maka seringkali fujur disebut dengan nafsu. Nggak pakai o. Ini ke sini, tembus ke sini, jadi su, ini perbuatan buruk, asu, maka nafas ketemu su disatukan menjadi nafsu. Asalnya begitu. Ditemukan di mana? Quran surat Yusuf. Ayat berapa? Saya tugaskan untuk mencari tadi. Yang bisa hadiahnya 5 juta. Serius. Umrah. Waktu habis, udah segera singkat. Udah, salah sendiri kelamaan. Surat 12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Kita tidak bisa mengklaim diri paling suci, paling bersih, paling baik, karena tetap ada potensi yang kurang baik dalam diri kita. Jika itu dominan keluar, maka mengarahkan nafas kepada su. Bertemulah nafas dengan su menjadi apa? Nafsu. Nah, cara mengolahnya, ini mohon izin, Pak Menteri, ini sampai jam berapa kita ya? Alhamdulillah bebas kita ya. Enggak, karena saya belum mulai, ini baru mukaddimah ini. Kan belum nyampe ke sholat ini ya. Saya gali dulu cara berpikirnya supaya kita paham dulu dasarnya, baru kita masuk pada inti bahasan. Karena dalam diri kita ini, kalau tidak diolah dan muncul tunggal fujurnya, maka menjadi nafsu, perbuatannya buruk. Oleh karena itu, konstruksinya, asal penyiptaan takwa dengan fujur ini, konstruksi asalnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Izin kembali ke Quran surah 92 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma fa'alhamaha fujuraha wa. Perhatikan, ini konstruksi dasarnya. Qad aflaha man zakkaha. Man siapapun. Tolong fokus ya. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan di mushaf. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Saya nggak tahu mushaf yang di sini. Man itu sering diartikan barang siapa. Nah, saya sampai berdiri di Masjid Baitul Talibin ini, saya belum pernah menemukan tuh barang punya siapa. Karena itu mungkin agak sesuai kita terjemahkan dengan siapapun. Bahasa Arabnya ismun mausulun yadullu alal fardiyatil ambiyah.
statement konjungsi kata sambung yang ditujukan kepada setiap personal tanpa sekat, general siapapun. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, punya jabatan, belum punya jabatan, perhatikan kalimatnya. Man zakkaha qad aflaha. Aku tegaskan, siapapun yang mampu mengolah dua hal ini dengan baik, mengendalikan fujurnya dengan takwanya, maka aku pastikan hidupnya akan cenderung sukses dan bahagia. Ya, sebentar, jangan amin dulu ya. Jadi izin Pak Menteri, di Quran itu ada sukses saja, belum tentu bahagia. Itu diksinya fauz namanya. 27 kali turunan ini disebutkan di Al-Quran. Ada fauz, fauzi, faizah, faizin, fauzan. Jadi kalau ada yang namanya faiz, faizah, itu orang diharapkan sukses selama hidupnya ya, walaupun belum tentu bahagia. Dasar katanya begitu ya. Yang kedua ada fariha. Bahagia belum tentu sukses. Turunannya ada Farhan, Muhammad Farhan misalnya. Perempuannya Farah, ya, Farah Queen dan turunannya misalnya. Ya, itu kalau dinamakan Farah, Farhan artinya diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Nah, kalau Anda ingin dihadapkan pada dua pilihan, sukses belum tentu bahagia, atau bahagia belum tentu sukses, bahasa bebasnya kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih. Nggak ada pilihan ketiga. Nah, karena Allah itu sudah tahu keadaan jiwa kita sebelum ditanya, maka menggunakan kod di depannya untuk menegaskan bahagia dan sukses. Bahasa Arabnya falah. Kalau dibentuk kata kerja menjadi aflah, maka pekerjaan Anda dimanapun, mau di kementerian, mau di rumah tangga, hidup bertetangga, hidup bersosial, seluruh pekerjaan Anda akan cenderung bisa sukses dan bahagia bila Anda mampu memanage keadaan dalam jiwa ini. Di poinnya. Diajarkannya asalnya bagaimana? Zakkaha, diterjemahkan dengan mencuci. Sungguh bahagia dan sukses orang yang mampu menyucikan dia. Izin, ibu kalau nyuci, itu ibu buang bajunya atau buang kotorannya? Kotorannya ya? Baik, enggak, saya mau masuk dasar filosofis ya. Artinya, kotoran itu diciptakan bukan untuk membuat bajunya kotor kan? Perhatikan, ini agak dalam ya. Kotoran diciptakan supaya menghadirkan bersihnya. Sebab kalau enggak ada kotor, bersih itu enggak akan muncul. Antum mungkin enggak nyuci mobil kalau enggak kotor? Halo? Jadi kotoran itu ditampilkan sebetulnya bukan karena ingin menunjukkan bendanya kotor, bukan, tapi ingin menampilkan yang bersih. Sebab kalau nggak ada kotor, bersih nggak mungkin muncul. Tiba-tiba baju bersih langsung dicuci, mau kena bersih dicuci, itu mustahil. Nah, sama persis cara kerjanya jiwa kita juga begitu. Ini fujur diciptakan bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, bukan. Marah diciptakan bukan ingin membuat pribadi kita pemarah, bukan, tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau tidak ada marah, sabar tidak mungkin muncul. Coba kalau bisa, nanti suami pulang ke rumah, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa, ibu langsung bilang, "Pak, sabar ya Pak ya," gitu. Itu saya yakin suaminya pasti tanya, "Mama sehat?" Mesti ada triggernya kan? Nah, jadi orang yang cenderung bahagia itu kata Al-Quran, dia yang mampu mengolah semua yang terlihat, yang terdengar kurang baik, berasal dari yang fujur, jadikan katalis untuk mencari yang takwa. Ini poinnya. Prakteknya gampangnya begini, kalau ada pimpinan marah, Anda jangan ikut marah, cari lawannya. Marah lawannya apa? Sabar. Dititipkan amarah pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan, supaya kesabaran di istri itu menguat sehingga kuat menghadapi problematika yang akan dihadapi kemudian hari. Kalau cara berpikirnya begitu, itu luar biasa. Suami pulang ke rumah menemukan istri cemberut. Lawan cemberut apa? Nyup.
Jadi begitu kemudian suami pulang menemukan istri cemberut, cari lawannya takwa. Idealnya begitu. Kalau bisa itu dilakukan, maka hidup kita, kata Al-Quran, itu cenderung membahagiakan dan sukses meniti karir. Mama, kayaknya kenal. Ini ada hadiah, emas 2 kilo, misal gitu ya. Lawannya kan begitu. Ada orang berdusta, kita tahu cepat cari lawannya di takwa. Jadi semakin kita mampu mengoptimalkan jiwa takwa, semakin mampu mengeksplorasi nilai kebaikan, itu semakin dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Lihat ada sifat malas di orang lain. Oh, dia malas, berarti ditunjukkan pada saya mesti rajin. Oh, dia tidak jujur, ditampakkan di hadapan kita. Oh, berarti ditampakkan pada diri saya, bukan yang lain, yang diinginkan pada diri saya, supaya takwanya muncul, bergerak menjadi pribadi yang lebih baik. Jelas sampai di sini? Mengapa undang-undang pendidikan dimulai dengan takwa, tidak dengan kecerdasan di sini? Karena secerdas apapun manusia dengan karakter intelektualnya, bila jiwanya bermasalah, moralnya pasti rusak. Yang berbahaya, akalnya diberikan asupan, gelarnya tinggi, belajarnya tinggi, tapi kehilangan kepribadian di karakter moral yang ada di spiritualnya, maka kecerdasan yang dimiliki tidak akan pernah mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan dan maslahat. Saya tanya pada Anda, yang korupsi itu orang pintar atau orang bodoh? Semakin pintar kan semakin banyak ngambilnya, ya kan? Yang ke masjid juga begitu. Jumatan takbir pertama mundur cari kotak infak. Itu kalau nggak punya bakat, itu bahaya. Yang nggak punya bakat saja membahayakan. Ini dilatih dengan pengetahuan. Seorang pencuri motor pemula, praktek, dia kehilangan 3 detik. Kata pimpinannya selesaikan dalam 3 detik, dia masih 5 detik masih bergerak. Dia bilang sama pimpinannya, bos ini susah. Kata pimpinannya, sabar, terusin aja. Anda bisa bayangkan tuh. Ya, kepintaran intelektual untuk mencari kata dan dorongan-dorongan tadi ditempatkan pada posisi yang salah. Itulah sebabnya kenapa undang-undang mendahulukan ketakwaan dibandingkan dengan kecerdasan intelektual. Karena para pendiri negeri ini menginginkan orang-orang yang membangun negeri ini, generasi emas ke depan, memiliki seluruh kematangan dalam bagian dirinya, baik kematangan spiritual, kematangan intelektual, dan kematangan fisikal. Kalau sudah seperti ini, baru kita bicara generasi emas, baru kita bicara masa depan, dan baru kita bicara bagaimana membangun ke depan. Ini muqaddimahnya. Sekarang kita masuk kepada inti pembahasannya. Saya mohon izin agak saya lambatkan sedikit, agak saya pelankan. Bagaimana cara kita bisa mengeksplorasi jiwa takwa ini sehingga bisa menjadi pribadi yang baik seutuhnya, mensupport pada kecerdasan akal, dan bisa diterjemahkan dalam kehidupan fisikal kita. Di dalam Al-Quran, kata takwa ini yang mengiringi nafas disebutkan sebanyak 115 kali beserta seluruh derivasinya. Dan penyebutan yang pertama di dalam surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat kelima, setidaknya diisyaratkan ada 3 amalan yang bila itu dikerjakan maka bisa mampu merubah kehidupan pribadi khususnya seorang muslim, bisa menjadi lebih baik, lebih pintar, dan lebih kuat. Perhatikan statementnya ya, lebih baik, lebih pintar, dan lebih kuat. Dan nanti kita akan lihat di akhir, semua sahabat Nabi yang diajarkan 3 amalan pokok ini, seluruhnya dengan seluruh profesi mereka yang berbeda-beda, mendapatkan 3 keutamaan ini. Fisiknya dikenal paling kuat, orangnya dikenal paling pintar, jiwanya dikenal paling soleh, dan semua profesi mereka apapun itu selalu sukses di bidangnya dengan capaian tertinggi. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang kedua sampai 3, saya cepat. Dzalikal kitabul la hudal lil. Siapa muttaqin, orang takwa yang dimaksudkan di situ? Isi Al-Quran itu, kata Allah,
jangan pernah Anda ragukan kandungannya. Di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang sangat bermanfaat untuk orang takwa. Siapa orang takwa itu ya Allah? Ayat 3-nya, alladzina. Catat ini. Tuh. Ketika Quran menawarkan tentang ketinggian takwa, kata yang ditampilkan itu bukan tunggal. Bentuknya konjungsi dalam bentuk jama', kata sambung bentuk jama', alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu alal jam'iyatil jama'. Paham? Tidak. Kata sambung konjungsi yang menunjuk pada makna jama' tanpa sekat. Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ditawarkan secara terbuka pada semuanya. Seakan Allah ingin mengatakan begini, aku buka pada siapapun yang ingin menjadi manusia paripurna seutuhnya, masuk pada golongan takwa. Apakah engkau perempuan, apakah engkau laki-laki, punya jabatan, punya status, orang biasa saja, semua terbuka tanpa kecuali. Syaratnya, kata Allah, sebagai berikut. Perhatikan dan lihat korelasinya dengan undang-undang yang tadi kita bacakan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ketemu di situ? Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang mau meningkatkan kualitas imannya. Sambungkan ke undang-undang Sisdiknas tadi, ya, mengamanatkan pemerintah, mengusahakan, menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan. Selaras ya? Awas hati-hati nih. Jadi poin pertama sudah dapat nih. Dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Wa yuqimunas shalah. Ternyata instrumen takwa itu, kalau kita ingin mengolah potensi baiknya keluar, yang buruknya hilang, yang baik-baiknya muncul, mengarahkan pada kesuksesan, amalan utama yang diperkenalkan oleh Allah adalah sholat. Apa namanya? Amalan pertamanya. Jadi ketika Quran memperkenalkan amalan sholat, itu tidak diperkenalkan dengan amalan formal ritual yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, tapi yang diperkenalkan itu oleh Allah terlebih dulu keistimewaannya. Kalau Anda bisa tunaikan dengan benar, lihat kalimatnya Bu, Pak, itu ada iqamah, setelah itu ada alif lam. Silahkan Anda cek semua kata sholat dalam Al-Quran yang bentuknya ibadah, itu selalu menggunakan alif lam dan bentuknya selalu khusus. Kalau tidak pakai kata ganti dhamir, pakai alif lam. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimis salata liduluki syamsi wa aqimis salat, selalu menggunakan bentuk alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, itu umum maknanya. Anda mau khusyuk, mau tidak, mau paham, mau tidak, itu masih umum. Tapi kalau menggunakan alif lam, itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, there are so many cars outside. Itu banyak sekali mobil di luar. Oh, the cars is mine. Mobil yang itu tuh, itu punya saya. Artikel the khusus, spesifik. Di setiap ayat kenapa sholat menggunakan alif lam? Untuk memberikan kesan bahwa sholat itu tidak biasa. Ada keistimewaannya, ada aturannya. Jika Anda tunaikan dengan benar sesuai aturan ini, Anda mendapatkan keistimewaannya. Jadi yang mau saya katakan pertama kali, ketika Allah memperkenalkan sholat dalam Al-Quran sebagai instrumen takwa yang bisa mengajak kita sukses dan bahagia, yang pertama kali diajarin Bu, bukan rukunya, bukan sujudnya, bukan i'tidalnya Pak, tapi yang ditampilkan oleh sholat itu keistimewaannya. Saking istimewanya, sholat satu-satunya ibadah instrumen takwa yang penerimaannya dari Nabi harus diterima dengan cara yang tidak biasa. Ini saya tanya sebentar nih. Puasa diperintahkannya di mana? Halo? Oke.
1 juta. Udah waktu habis. Puasa diperintahkan di Madinah. Tahun keberapa? Tahun kedua hijrah. Puasa itu instrumen takwa. Bulan depan kita puasa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Puasa instrumen takwa. Haji, umrah diperintahkannya di mana? Di Madinah. Tahun ke-10 hijrah kan, mau terakhir. Baik, haji, umrah itu instrumen takwa. Al-Baqarah 197. Perhatikan kalimatnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Infak, zakat diperintahkannya di mana? Di Madinah, tahun kedua hijrah. Anda bayangkan, zakat itu masih diperintahkan di Madinah, di bumi. Haji di bumi. Perhatikan kalimatnya. Umrah juga dengan demikian. Tapi sholat itu berbeda. Saking istimewanya, saking berpengaruhnya pada kehidupan kita, menentukan kualitas kesuksesan dan kebahagiaan seseorang, perintahnya harus dimulai petualangan dari bumi sampai menembus langit. Untuk menunjukkan ada sesuatu yang agung dalam sholat. Saking agungnya, cara menerimanya tidak biasa. Cara pemahaman demikian. Ya. Di saya nggak akan ngaji Isra Mi'raj seperti orang umumnya membahas. Ya, naik langit 1 ketemu Nabi Adam, langit 2 ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, say hello, naik lagi langit ketiga, tuh kan? Ketemu Nabi Yusuf paling ganteng pada saat itu, naik ke 4 lagi, ketemu Nabi siapa? Nabi Idris, naik lantai 5, langit ke-5 ketemu Nabi Harun, naik ke-6 ketemu Nabi Musa alaihissalam, naik lantai ke-7, langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim sedang sandaran di Baitul Ma'mur, tuh kan? Di hadis Muslim, hadis 155 kan begitu ya? Tapi jarang ada yang mengulas tentang esensi ini. Kenapa dimunculkan Isra Mi'raj? Dasarnya apa? Dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Ini kalau nanti masih bisa sampai ke Menristek Dikti, sebetulnya nanti ada pra-Isra, ada saat Isra, ada pasca Isra. Saat Isra itu domainnya ke Menristek Dikti itu. Gimana bisa meriset satu kendaraan dengan kecepatan tinggi, melebihi kecepatan cahaya, ya setidaknya selevel buruk gitu kan. Buruk bisa sekali lihat langsung nyampe ya. Nah itu ada riset yang sangat mendalam. Yang dibahas itu bukan buruknya. Kalimatnya linuriyahu min ayatina. Anda ngaji di hadis Muslim, lihat detailnya. Nabi diajak berpetualang dengan kendaraan itu sampai menyaksikan alam-alam baru. Tempat-tempat baru. Arah ke Palestina itu kan jauh. Nabi ditunjukkan, ini kota ini daerah ini ada unta yang hilang, ini seperti ini. Singkatnya begini, Nabi diajarkan meriset jauh, tidak hanya dalam skala lokal, tapi sampai keluar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keunggulan, generasi emas, Kementerian Riset, Kementerian Teknologi, bagaimana mengembangkan teknologi yang hebat, di saat yang sama menguatkan riset, tidak hanya di titik terdekat, tapi sampai aspek-aspek ke yang terjauh. Ini cuma karena materinya bukan itu, jadi kita lompat dulu, itu pembuka saja. Ya. Poinnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini saya agak semangat. Sampai kemudian di Mi'raj, yang diberikan perintah apa? Sholat kan? Bukan puasa, bukan haji, bukan umrah, bukan zakat, tapi sholat. Pertanyaan saya kenapa? Dan kenapa waktunya 5? Padahal asalnya 50 kan? Datang ke Nabi Musa, balik lagi, datang lagi, balik lagi. Dari 50 menjadi berapa? 5 waktu, tapi 5 ini pun oleh Allah ditetapkan setiap satunya poin 10. Artinya kalau 5 dikalikan 10, 5 kali kita kerjakan, poinnya berapa? 50. Umatnya Nabi Muhammad, kualitas sekali sholatnya sama dengan 10 kali umatnya Nabi Musa menunaikan sholat. Dari segi pahala. Saking pentingnya sholat, pahalanya banyak. Perhatikan kalimatnya. Kualitasnya istimewa. Dan hasilnya dijamin bisa mengantarkan manusia sukses
dan bahagia. Nah, saya sampai ke ujung intinya, ternyata ketika kami riset dari berbagai kitab tentang sholat ini, Bapak Ibu sekalian, semua bagian yang melekat pada sholat itu ada maknanya, ada artinya, ada hikmah dan bimbingannya. Dari mulai nama, kenapa 5 waktu, sampai gerakan dan bacaan, dari mulai takbir sampai dengan salam. Inilah yang bisa merubah komunitas masyarakat yang tadinya disebut jahiliyah, tiba-tiba bisa berubah menjadi khairu ummah. Diajarkan pertama kali oleh Nabi itu dengan sholat, bukan dengan yang lain.